Selamat sore Indonesia. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari visi pemuda pemudi untuk bidang teknologi, energi, dan infrastruktur. Dan saya yakin bangsa Indonesia akan mampu mencapai itu semua, tentunya dengan manusia Indonesia yang unggul. Nah, bagaimana kita mempersiapkan manusia Indonesia yang unggul tahun 2050? Berbagai kajian riset dari PwC dan juga McKinsey mengatakan bahwa Indonesia untuk tahun 2030 dan 2050 akan menjadi negara maju 5 besar untuk kemudian menguasai perekonomian dunia dan ikut mengatur tatanan perekonomian dunia. Dan apa kunci yang bisa kita andalkan supaya kita bisa betul-betul sukses menuju 2050? Salah satunya Indonesia memiliki potensi pertumbuhan populasi kerja, dan justru kita memiliki tantangan yang terbesar, bagaimana peningkatan kualitas SDM. Bicara manusia unggul, kita bicara bagaimana membentuk kapital intelektual yang tidak sekedar pada intelek sebagai kecerdasan murni, tetapi juga intelek dalam tindakan, berketerampilan, dan juga berkeahlian. Oleh karena itu, visinya membangun manusia Indonesia unggul, kita bisa berharap bahwa kita akan menghasilkan ahli-ahli spesifik untuk berbagai industri, dari industri hulu, yaitu komoditas mentah, contohnya ahli sawit, ahli karet, kemudian hingga industri hilir, yang tentunya dengan berbagai value added-nya, dengan pengakuan standar internasional dan juga standar penggajian sesuai keterampilan dan keahlian. Di jalur akademik, kita berharap bahwa SDM Indonesia mampu bersaing di kancah internasional, tentunya dengan menghasilkan karya-karya internasional, berbagai paten, dan harapannya Indonesia's Prime Model. Nah, tantangannya bagaimana kondisi kualitas SDM Indonesia saat ini. Indeks pembangunan manusia Indonesia masih tergolong rendah. Menurut UNDP report bahwa tahun 2012 posisi Indonesia itu masih di 121 dari 186 negara yang disurvei. Dan ini cukup mengkhawatirkan karena kita turun posisinya dari tahun 2010 di posisi 108. Dan untuk kawasan ASEAN sendiri kita masih di bawah Singapura, di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Filipina, dan kita hanya sedikit unggul di atas Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Nah, salah satu komponen terbesar dari indeks pembangunan manusia adalah pendidikan. Ada apa dengan pendidikan di tanah air? Melihat komponennya, salah satunya dari design thinking proses, pendidikan di Indonesia itu masih tergolong banyak isu di seputar kurikulum, proses and tools, dan juga sistem. Dan permasalahan lainnya juga adalah belum kuatnya sinergitas jenjang pendidikan dan industri yang akan menyerap lulusan. Pendidikan di Indonesia cenderung degree oriented, dan kemudian menganggap pendidikan vokasi atau keterampilan sebagai second class. Orang yang tidak unggul secara akademik, maka kemudian baru mengambil pendidikan keterampilan dan mereka dianggap warga kelas 2. Seharusnya tidak demikian. Nah, menurut berbagai sumber, salah satunya Tokar tahun 2012, jika kita bekerja bukan pada bidangnya, tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan kita, dan bahkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan kita tergolong orang-orang pengangguran terselubung. Nah, apakah kita semua yang ada di ruangan ini tahun 2050 nantinya kita tergolong pengangguran terselubung? Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk membawa Indonesia maju menuju 2050? Pertama, pemetaan minat dan bakat sejak pendidikan dasar, kemudian mengubah paradigma bahwa pendidikan keterampilan itu sebenarnya sejajar dan justru menguatkan pendidikan akademis, dan juga
menjaga keseimbangan antara hard skill dan juga soft skill. Ini pentingnya strategi membangun manusia Indonesia unggul yang berakar dari pendidikan karakter, yaitu seimbangnya antara hard skill di mana kita dituntut untuk memenuhi requirements kemampuan teknis dan juga penghafalan materi, dan soft skillnya adalah kita sebagai kaum muda, kita sendiri juga bisa melatih dan meningkatkan daya analisis kita, daya kritis kita, kepekaan, keingetahuan, komitmen, kemandirian, kerjasama, komunikasi, dan juga kepemimpinan, bagaimana mengelola orang. Tahapannya adalah harapannya sekarang sampai 2015, tentunya Mendiknas dan juga berbagai sekolah dan universitas itu sudah memberikan kerjasama dan memang sebaiknya lebih intensif lagi untuk meningkatkan community college, vokasi education training, dan juga inisiasi sekolah-sekolah dengan dana CSR perusahaan-perusahaan. Dan tentunya secara akademik juga kita perlu membangun komunitas berbagi ide untuk Indonesia yang lebih baik. Mengapa kita perlu berbagi ide? Menurut Eleanor Roosevelt bahwa orang yang berpikiran kecil atau sempit cenderung bicara tentang orang. Orang rata-rata cenderung bicara tentang event di sini. Tetapi orang yang hebat, kita bicara tentang ini. Maka saya mengusulkan bahwa bagaimana jika kita, apakah itu mau secara independen dan juga didukung pemerintah, untuk membangun wadah pemikiran, memerekatkan ilmuwan dan juga akademisi dan juga praktisi untuk sama-sama berkontribusi, berbagi ide untuk Indonesia yang lebih baik. Saya dan rekan-rekan di Canberra menginisiasi atau menggagas www.pasarmatch.com Sharing Ideas for Indonesia. Kita sama-sama menulis, berkontribusi dari berbagai bidang, ada hukum, pertanian, kelautan, dan juga ekonomi serta pendidikan. Kita memberikan kritik optimis yang membangun untuk Indonesia. Seperti Pramudia Anantatur berkata bahwa kita sebagai pemuda boleh berjuang, kita boleh pandai setinggi langit, tetapi jika kita tidak menulis, kita akan hilang dari peradaban, kita akan hilang dari sejarah. Dan menulis adalah sebuah pekerjaan untuk keabadian. Nah, jadi saya mengundang rekan-rekan semua yang ada di sini untuk ikut menulis, berkontribusi, berbagi ide yang tentunya ikut membangun via www.pasarmatch.com. Dan tahap kedua, harapannya tahun 2015 sampai 2050, dari segi akademik kita bisa membangun pusat-pusat inovasi penelitian untuk membantu pengentasan peneliti-peneliti muda yang dari kecil, dari tingkat dasar atau universitas kita sudah sangat menyenangi dunia penelitian dan juga meningkatkan jumlah karya internasional dan juga paten. Dan dari segi keahlian, bagaimana kita membangun provider pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan bersertifikasi yang telah diakui oleh industri dan internasional. Di Australia sendiri kita ada namanya TAFE, Training and Further Education. Di situ adalah provider independen terbesar di Australia untuk memberikan pendidikan vokasi dan keterampilan yang bisa menjawab kebutuhan industri di Australia. Nah, saya yakin konsep yang visioner dan sinergitas semua pihak akan berdampak besar. Terima kasih. Terima kasih.